Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani Ananda Ferdina, Prodi Gizi 2B, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat dengan mata kuliah Sosio-Antropologi, dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes. Judul makalahnya yaitu Budaya Makan di Negara Jepang. Kita akan membahas tentang negara Jepang. Sebelum ke video dan ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Untuk materinya, di Jepang, etika dan tata cara makan yang akan dibahas adalah restoran tradisional yang menggunakan tatami. Tatami adalah sebuah material penutup lantai tradisional berupa tikar yang berasal dari Jepang. Tatami dibuat dari tenunan alang-alang dan kain sebagai penutup di bagian ujung. Cukup banyak restoran-restoran khas Jepang yang ada di Indonesia menggunakan konsep tatami ini. Ruang tatami ini memiliki ukuran yang berbeda. Ruang kecil muat untuk 5 atau 6 orang. Ada yang ruangnya bisa digabung dengan cara membuka sekat pintu, dan ada juga yang ruangannya memanjang untuk bisa masuk 16-20 orang. Orang Jepang mulai makan nasi sejak pada zaman Nara. Pengaruh kuat budaya Cina mempengaruhi masakan dan makanan orang Jepang, sehingga teknik memasak dari Cina mulai dipakai untuk mengolah bahan makanan lokal. Masakan Jepang terus berkembang dengan pengaruh dari daratan Cina dan zaman Heian. Memasak dan etiket makan berkembang di kalangan bangsawan. Di zaman Kamukura, selain makan, mulai populernya tradisi minum teh dan ajaran Zen. Pada zaman ini, masakan dan makanan mulai dibentuk dalam porsi kecil dan menjadi makanan resepsi yang disebut juga dengan keiseki. Memasuki zaman Moromachi, kalangan samurai ikut dalam urusan masak-memasak di istana kaisar. Tata krama sewaktu makan juga semakin berkembang. Aliran etiket Ogasawara yang masih dikenal sekarang bermula dari etiket kalangan samurai dan bangsawan pada zaman Moromachi. Di zaman Edo, kebudayaan orang kota berkembang sangat pesat. Budaya makan di Jepang. Banyak hal yang bisa kita tiru dari cara makan orang-orang Jepang menjalani hidup sehari-hari, sebab hingga kini orang-orang Jepang masih memegang nilai tradisional dan menjunjung tinggi kebudayaan leluhurnya. Salah satunya, hidup yang menarik untuk diperhatikan adalah budaya makan orang Jepang. Bagi mereka, waktu makan adalah momen untuk merefleksikan beberapa nilai-nilai filosofi kehidupan. Bagi orang Jepang, bersikap sopan dan santun di meja makan saja tidak cukup. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan karena memberikan arti tersendiri. Maka dari itu, bagi orang asing harus mengetahui budaya makan orang Jepang supaya tidak salah dalam berperilaku. Tak sedikit tindakan yang dianggap biasa bagi kebudayaan lain justru menunjukkan makna negatif atau kurang baik di mata orang-orang Jepang.
Pada dasarnya, orang Jepang sangat suka menjalin pertemanan, apalagi jika sudah akrab, mereka tidak akan segan untuk mengundang makan malam atau minum-minum bersama di rumahnya. Hanya saja ada beberapa aturan yang sudah menjadi kebudayaan orang Jepang. Meski aturan-aturan ini tidak tertulis, namun kalau tidak mengikutinya akan membuat orang Jepang tidak nyaman. Salah satunya adalah soal waktu. Semua orang tahu kalau orang Jepang sangat disiplin dengan waktu, maka jangan sekali-kali datang terlambat atau beri kabar terlebih dahulu kalau memang tiba di luar waktu janjian. Selain itu, ada lagi aturan lainnya seperti tidak mengajak orang lain tanpa sepengetahuan tuan rumah. Hal ini akan membuat tuan rumah tidak nyaman jika kedatangan tamu tidak diundang. Contohnya seperti orang Jepang mengundang saya ke rumahnya untuk makan malam. Namun saya mengajak teman saya, tapi saya tidak memberitahu dulu orang Jepang tersebut yang mengundang saya untuk membawa dan mengajak teman saya bersama saya. Orang Jepang juga bisa menyebutnya dengan omiyage atau souvenir. Barangnya tidak perlu mahal, yang penting bisa dinikmati saat sedang makan bersama. Budaya makan orang Jepang cukup unik dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan makan orang di negara lainnya. Hal ini menarik untuk dipelajari sebab setiap tindakannya memiliki arti dan filosofis yang erat dengan kehidupan. Selain itu, mempelajari aturan makanan orang Jepang pun akan mengakrabkan hubungan mereka. Pada umumnya, masyarakat Jepang menggunakan bahan-bahan makanan seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan seperti dashi, shiitake, ditambah miso dan soyu. Masyarakat Jepang mulai makan nasi sejak zaman Zomon. Pada zaman Nara, pengaruh kuat kebudayaan Cina mempengaruhi masakan atau makanan Jepang sehingga tertarik memasak dari Cina mulai dipakai dan mengolah makanan lokal. Masyarakat Jepang biasanya makan menggunakan sumpit dan mangkuk kecil dan sumpit. Walaupun makannya susah untuk diambil dengan sumpit, orang Jepang tetap menggunakan sumpit sebagai peralatan makan mereka atau sebagai ciri khas tradisional di negara mereka. Sumpit yang digunakan oleh orang Jepang biasanya yang terbuat dari kayu, bambu, atau sumpit sekali pakai. Mangkuk yang digunakan biasanya terbuat dari porselen, kayu, dan keramik. Di rumah orang Jepang, setiap anggota keluarga pasti mempunyai peralatan makan makanannya sendiri-sendiri. Namun ternyata tidak hanya budaya makan saja yang terpengaruh oleh gaya luar. Etika di meja makan Jepang awalnya didasarkan atas para tamu yang menunjukkan apresiasi atas usaha yang dilakukan tuan rumah ini. Bentuk nyata dari mental omotenashi yang dimiliki bersama dalam budaya Jepang. Dengan hal ini, langkah di atas akan melampaui apa yang diharapkan. Baik tuan rumah maupun tamu dapat merasakan pengalaman yang takkan terlupakan. Yang kedua, etika makan di Jepang. Yang pertama adalah mulai mengucapkan itadakimasu. Orang-orang Jepang biasanya sebelum memulai makan selalu mengucapkan itadakimasu. Kalau di Indonesia selamat makan, atau di berbagai negara lain itadakimasu secara harfiah berarti menerima dengan rendah hati atau syukurlah menerima makanan. Namun artinya juga berfungsi sebagai ucapan selamat makan. Yang kedua, angkat mangkuk nasi atau sup dan makan sambil memegang mangkuk. Saat makan nasi yang merupakan bagian dari makanan Jepang, mangkuk harus dipegang dengan satu tangan. 3 hingga 4 jari menopang dasar mangkuk.
Sementara ibu jari diletakkan di samping, lalu digunakan sumpit untuk mengambil bagian kecil dari nasi yang ada di dalam mangkuk. Yang ketiga, makan sup dari mangkuk. Kebiasaan lain dari orang Jepang adalah minum sup miso atau misohiru langsung dari mangkuk. Jadi langsung kayak minum pakai gelas, langsung diminum aja air dari mangkuknya. Sebab itu tidak ada sendok. Jadi orang Jepang tuh jarang sekali menggunakan sendok karena peralatan makan mereka itu mangkuk dan sumpit. Yang keempat, digunakan sumpit masing-masing untuk mengambil makanan. Makanan khas Jepang biasanya terdiri dari beberapa lauk yang berbeda-beda. Terkadang lauk pauk tersebut disajikan dalam porsi yang sangat kecil di piring masing-masing. Untuk lauk itu dimakan dengan menggunakan sumpit masing-masing, atau dalam bahasa Jepang disebut jikabashi. Ketika hendak mengambil lauk pauk, tidak perlu mengangkat piring sampai ke mulut. Cukup ambil dengan menggunakan sumpit. Jika ada makanan yang berukuran besar, juga dapat dipotong dengan sumpit untuk dinikmati. Yang kelima, jangan taruh lauk pauk di atas nasi. Orang Jepang beranggapan jika menaruh lauk pauk di atas nasi itu akan terlihat kotor atau jorok. Yang keenam, sashimi. Kecap dan wasabi harus diletakkan terpisah. Cara yang tepat untuk menyajikan sashimi dengan meletakkan sashimi di piring terpisah. Kemudian siapkan satu piring kosong lain yang lebih kecil untuk seporsi kecap. Seharusnya ketika menyantap sashimi, setiap potongan dicelupkan ke dalam wadah kecap dan wasabi yang terpisah, lalu dinikmati. Bukan mencampurkan wasabi atau lobak orang Jepang dengan kecap. Menurut orang Jepang, tidak tepat bila menggunakan kecap dari meja lalu menuangkan kecap ke seluruh sashimi. Yang ketujuh, handuk panas untuk membersihkan tangan sebelum makan. Biasanya, contohnya di Indonesia, kalau misalnya sebelum makan pasti cuci tangan dengan air bersih. Namun jika di Jepang, kebudayaannya adalah menggunakan handuk basah yang panas untuk membersihkan tangan sebelum makan. Yang kedelapan, cara memakan tempura. Tempura atau makanan laut dan sayuran yang digoreng biasanya disajikan dengan garam dan saus tempura. Saus ini dalam bahasa Jepang disebut suyu. Saus suyu biasanya disajikan dengan piring kecil, lobak parut, dan jahe parut. Sebelum dicelupkan, tempura bisa menambahkan lobak dan jahe ke dalam saus suyu. Jika ada garam, cukup celupkan tempura ke dalam garam dan taburkan sedikit garam di atas tempura. 9. Ada aturan di balik penggunaan sumpit. Makanan Jepang sering disajikan di atas meja bersama sepasang sumpit yang diletakkan di atas sandaran sumpit. Jika kamu berhenti sejenak untuk minum ketika sedang makan, letakkan kembali sumpit terlebih dahulu ke sandarannya. Jika tidak ada sandaran sumpit yang disediakan, cukup letakkan sumpit dengan rapi di atas piring atau mangkuk. Yang ke-10, siku tidak boleh diletakkan di atas meja. Jadi ketika makan bersama orang Jepang, kita tidak boleh meletakkan siku di atas meja. Karena menurut orang Jepang hal tersebut menggambarkan citra seseorang yang nakal. 11. Mengucapkan Goshiyoshama ketika selesai makan. Goshiyoshama dalam bahasa Jepang diucapkan untuk menunjukkan kamu merasa kenyang dan menikmati makanan, seperti terima kasih. Untuk makanan lezat ini, atau saya sudah selesai makan. Yang ketiga, pola hidup dan gaya hidup orang Jepang. Yang pertama, makan dengan pelan-pelan.
Jadi orang Jepang atau di negara manapun pasti kalau ingin dan lebih sopannya makannya dengan pelan-pelan dan menikmati. Yang kedua, batasi porsi makan. Di Jepang, orang-orangnya percaya bahwa makan berlebihan tidak bagus bagi kesehatan. Seperti dalam Islam, makan berlebihan tidak bagus karena yang tadinya akan menjadi manfaat jadi bukan manfaat lagi karena kita kekenyangan perutnya. Yang ketiga, rutin minum matcha. Rahasia panjang umur orang-orang Jepang selanjutnya adalah rutin minum matcha. Matcha ini teh hijau yang sehari-hari diminum oleh orang-orang Jepang. Diketahui punya sejuta manfaat sehat, kandungan antioksidannya yang sangat kuat, bisa menyehatkan tubuh sekaligus menjaga kecantikan kulit. Yang keempat, rajin sarapan. Jadi sebelum beraktivitas, orang-orang Jepang itu tidak akan melupakan yang namanya sarapan. Beda halnya dengan orang-orang Indonesia yang telat sedikit pasti lupa akan memakan sarapan di pagi hari. Karena sarapan di pagi hari itu penting untuk menjaga konsentrasi kita saat belajar, saat bekerja, dan menghindari berbagai penyakit seperti penyakit lambung khususnya yang banyak sekali diderita karena itu akibat telat makan dan jarang sarapan. Yang kelima, makan sampai 80% kenyang. Jadi orang-orang Jepang ini tidak sampai langsung kenyang full. Jadi mereka makan 80% kenyang, menghindari makanan yang terlalu banyak. Orang Jepang tidak suka kebiasaan makan yang berlebih. Yang keenam, tidak banyak makan dessert. Rasa dessert atau cake yang manis memang menggugah selera. Namun orang Jepang tidak akan makan dessert banyak-banyak. Mereka lebih suka mengkonsumsi makanan yang gurih. Yang ketujuh, konsumsi banyak kedelai. Jepang punya natto, olahan kedelai fermentasi yang bisa dikonsumsi sehari-hari oleh warganya. Mereka juga mengkonsumsi banyak olahan kedelai lainnya seperti miso, tofu, dan susu kedelai. Kedelai sendiri merupakan jenis kacang sehat yang kaya manfaat. Kedelai mampu memasok energi sekaligus membangun otot. Tak hanya itu, kedelai membantu menyeimbangkan hormon dan membantu proses penurunan berat badan. Yang kedelapan, rutin makan rumput laut. Setiap orang Jepang atau setiap kali ke Jepang pasti tidak asing dengan yang namanya rumput laut atau nori. Dinikmati dalam berbagai olahan makanan, mulai dari sup hingga makanan-makanan yang lain seperti kimbap. Dan rumput laut kaya akan vitamin dan mineral. Rumput laut juga tinggi kandungan asam lemak dan omega 3. Ini baik sekali untuk kesehatan, jadi kalian harus coba. Yang kesembilan, pilih nasi dibanding roti. Kamu bisa melihat kalau kebanyakan restoran Jepang tidak menghadirkan roti sebagai pilihan menu utamanya. Namun, nasilah sebagai menu utama di restoran-restoran Jepang. Seperti halnya orang Indonesia yang makanan pokoknya adalah nasi. Orang Jepang pun sama, karena bisa membuat kenyang lebih lama. Yang ke-10, metode masakan kukus tumis menjadi favorit. Satu lagi rahasia sehat dan panjang umur dari orang Jepang, mereka lebih menyukai metode masak yang tidak menggunakan banyak minyak. Metode yang menjadi favorit adalah kukus, rebus, dan tumis. Jadi ini bisa digunakan juga ya untuk orang-orang Indonesia yang sekarang minyak lagi langka. Harus pinter-pinter masak kukus, rebus, dan tumis. Gaya hidup masyarakat Jepang membantu kemajuan negaranya.
Diperlukan peran serta masyarakat Jepang untuk sebuah negara terus maju dan berkembang. Dalam hal ini, gaya hidup orang Jepang tentulah hal yang memiliki pengaruh besar dalam kemajuan bangsanya. Berikut adalah fakta mengenai karakter yang telah menjadi gaya hidup orang-orang Jepang. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu, tidak terlambat. Sudah tidak asing lagi ya, orang-orang Jepang ini emang sangat disiplin dan tepat waktu sekali. Menariknya transportasi publik hampir selalu datang dan berangkat sesuai jadwal. Namun ada ketika alat transportasi terlambat 25 detik dari jadwal yang seharusnya. Jadi berangkatnya itu terlambat 25 detik. Perusahaan transportasi akan menyediakan slip permintaan izin atas keterlambatan, atau mereka meminta maaf karena terlambat. Wow, keren sekali. Beda halnya dengan contohnya Indonesia ya, karena gimana ya, orang Indonesia ini ketika janjian, misalnya janjiannya jam 9 pagi gitu, orang ini udah nunggu, pasti jam 9 pagi ini udah nunggu, tapi yang ditungguinnya itu malah baru siap-siap atau baru OTW. Itu emang udah jadi kebiasaan. Jadi Indonesia itu sudah mencetak rekor negara paling santai di dunia, karena emang sesantai itu atau gimana ya, terus aku gak ngerti gitu. Ya santai boleh, tapi jangan sampai lupa dengan janji yang sudah dibuat gitu. Yang kedua, kerja keras. Sama dengan Korea, Jepang dikenal dengan kerja keras masyarakatnya. Mereka menghargai setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan, serta akan bekerja keras untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Wow, orang-orang Indonesia juga sama ya. Yang ketiga, loyal dan berdedikasi tinggi. Orang Jepang sangat berdedikasi dalam mengerjakan sesuatu dan sangat loyal. Hal ini sudah menjadi budaya karena memang erat kaitannya dengan sejarah masa lampau. Pada zaman samurai, pada masa itu seorang samurai akan setia sampai pada tuanya, dan akan memilih bunuh diri dengan cara harakiri, merobek perut, jika ia gagal menjalankan tugasnya atau dipaksa berkhianat. Keren. Yang keempat, angka harapan hidup tinggi dan gaya hidup yang sehat. Ini sudah dijelaskan tadi ya, karena selain gaya-gaya hidupnya yang emang benar-benar disiplin, pola makan dan cara makan mereka pun juga patut ditiru, karena makanan-makannya itu sehat dan dari bahan-bahan yang sehat juga. Dan yang kelima, sopan. Kalau orang Jepang itu hampir sama ya seperti di Indonesia, orang-orangnya ramah, sopan, baik. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, yang keempat, kebiasaan orang Jepang. Kebiasaan orang Jepang tentang sikap dan kebiasaan Jepang saat makan. Bagi yang belum terbiasa, mungkin butuh latihan agar dapat melakukannya dengan benar. Yang pertama, duduk di atas bantal. Duduk di atas bantal kecil, umumnya beralaskan tatami. Jadi posisi duduk dalam acara akan formal dinamakan seiza. Yang kedua, membersihkan tangan dengan oshibori. Oshibori ini handuk yang boleh digunakan untuk wajah, apalagi mengelap keringat. Oh, tidak boleh. Yang ketiga, menyeruput kuah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Yang keempat, bersulang. Orang Jepang punya kebiasaan minum bersama dan bersulang dengan tradisi yang tidak boleh dilupakan. Apabila seseorang langsung meminum minuman yang dihidangkan, maka dianggap tidak sopan.
atau mereka akan berseru ketika bersulang kanpai, atau ungkapan lainnya adalah Otsukaremashita deshita. Yang kelima, mengkonsumsi makanan fermentasi, ya seperti natto yang tadi. Yang keenam, tidak perlu banyak mengkonsumsi gula, karena orang-orang Jepang jarang memakan dessert. Yang ketujuh, kebiasaan makan yang memperhatikan kalori. Yang kedelapan, memperhatikan urutan makanan, yaitu 4 porsi dasar urutan makanan. Yang pertama, makan sayuran terlebih dahulu. Yang kedua, makan lauk pauk yang penuh protein. Yang terakhir, makan nasi dan kunyahlah dengan baik dan makan perlahan. 9. Bisa diet dengan hanya minum air sebelum makan. Ini sangat dianjurkan sekali ya. Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan ketika kita sebelum makan atau bangun tidur harus meminum air putih dan mendiamkannya selama 30 menit sebelum makan, karena itu dianggap ideal dan baik untuk kesehatan juga. Yang 10, cobalah untuk berhenti makan sebelum kenyang. Yang 11, tidak menggunakan mobil untuk berpergian atau jalan-jalan. Orang Jepang cenderung menggunakan alat transportasi umum atau berjalan kaki. Yang terakhir, ada kesimpulan. Orang Jepang sangat memperhatikan cara makan sebab ini termasuk budaya yang tradisi mereka. Tata cara makan orang Jepang cukup unik dan berbeda dengan negara lainnya. Dalam kebudayaan Jepang dikenal dengan istilah Shokubunka, yaitu makanan soku, dan budaya bunka, sebab memang makanan bagi negeri Jepang adalah alat untuk memperkenalkan kebudayaannya serta jati diri mereka di era globalisasi saat ini. Kebudayaan makan mereka tidak kalah dengan budaya modernisasi. Justru sebaliknya, negeri ini semakin menunjukkan keunikannya. Yang selanjutnya ada saran. Dari negara Jepang, kita bisa belajar bahwa makan makanan yang bergizi itu sangat penting bagi kesehatan, apalagi di keadaan krisis minyak di Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Hingga harga minyak melambung tinggi, mungkin orang yang berilmu akan menganggap dan berpikir bahwa kita harus mengambil hikmah dari langkanya minyak. Masyarakat bisa lebih memperhatikan kesehatan dengan tidak mengkonsumsi makanan yang berminyak dan berlemak lebih, karena pada dasarnya penyakit yang diderita oleh kebanyakan orang pasti berasal dari kolesterol. Nah, harus diingat ya teman-teman, lemak tak jenuh sangat baik untuk proses pencernaan dalam tubuh, namun jika dikonsumsi secara berlebihan akan menjadi